Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang pohon jati kluwih yang ada di Desa Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Pohon jati kluwih merupakan sebuah petilasan dari Kanjeng Sunan Kalijogo bersama muridnya yakni Sunan Geseng atau Jebeng Cokrojoyo yang tepatnya berada di Dusun Loputih, Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Di Desa Jatimulyo ini terdapat sebuah pohon tua yang sangat menarik, yakni sebuah pohon jati raksasa yang tumbuh di tepi jalan Desa Jatimulyo. Jika dilihat sepintas, pohon jati tersebut memang tidak ada yang istimewa. Namun bila jika kita perhatikan dengan seksama, ternyata ada sesuatu yang aneh dari pohon jati besar yang berada di tepi jalan Desa Jatimulyo ini. Pohon jati besar ini ternyata tidak seperti pohon jati pada umumnya yang tidak terlalu banyak memiliki cabang. Tetapi pohon jati besar ini justru memiliki banyak sekali cabang hingga bisa membuat terlihat begitu rimbun bila dilihat dari kejauhan. Pohon jati kluwih ini merupakan sebuah pohon jati unik yang hanya ada di Desa Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Sekilas pohon jati ini memang terlihat tidak ada yang aneh. Tetapi jika pohon jati ini kita amati lebih detail lagi, daun dari pohon jati ini pun tidak berbentuk bulat seperti daun pohon jati pada umumnya, melainkan daun pohon jati ini berbentuk menjari seperti daun dari pohon kluwih. Konon menurut cerita yang ada dari masyarakat sekitar secara turun-temurun, pohon jati ini biasa disebut dengan nama pohon jati kluwih. Pohon jati pada umumnya berdaun bulat dan tidak banyak memiliki cabang pada batang pohonnya. Sedangkan pohon jati kluwih ini justru berdaun menjari dan memiliki banyak sekali cabang pada batang pohonnya. Keunikan dan keanehan pada pohon jati kluwih ini seperti perpaduan antara pohon jati dan pohon kluwih. Sedangkan pohon jati yang tumbuh di bawah pohon jati kluwih ini merupakan sebagai tanaman baru sama sekali tidak berdaun menjari meskipun berasal dari benih biji dari pohon jati kluwih tua dan raksasa ini. Yang lebih menarik lagi adalah keberadaan dari pohon jati kluwih ini yang tidak bisa lepas dari sebuah kisah legenda yang terkait dengan kisah perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo bersama muridnya Sunan Geseng atau Jebeng Cokrojoyo. Konon keanehan pada pohon jati kluwih ini terjadi karena sebuah perdebatan antara Kanjeng Sunan Kalijogo dengan muridnya Sunan Geseng atau Jebeng Cokrojoyo. Dikisahkan setelah Jebeng Cokrojoyo ditemukan
dalam keadaan hitam geseng atau gosong di hutan bambu yang telah dibakar oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang tak lain merupakan guru dari Jebeng Cokrojoyo. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga pun kemudian memandikan Jebeng Cokrojoyo dengan air sendang banyu urip atau air sendang banyu panguripan yang merupakan sebuah sendang buatan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah usai dimandikan, Jebeng Cokrojoyo yang pada saat itu diketahui sudah meninggal dalam kondisi tubuh yang gosong, seketika bisa hidup kembali dan kondisi fisik dari Jebeng Cokrojoyo pun kembali pulih seperti sedia kala, serta saat itu pun kemudian Jebeng Cokrojoyo oleh Kanjeng Sunan Kalijaga diberi gelar nama Sunan Geseng. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga mengajak muridnya Sunan Geseng untuk melanjutkan pengembaraannya syiar agama Islam menuju ke arah barat. Konon menurut cerita yang ada, pada saat perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng tepat berada di suatu tempat yang banyak ditumbuhi oleh pohon jati, Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng pun sempat berhenti di tempat tersebut sambil mengamati sebuah pohon jati. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga pun bertanya kepada muridnya, yakni Sunan Geseng, mengenai jenis tanaman yang dilihatnya sambil untuk menguji muridnya. Kemudian Sunan Geseng pun menjawab bahwa pohon itu adalah pohon jati, karena kebetulan di sekitar tempat tersebut banyak sekali ditumbuhi oleh pohon jati. Namun dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijaga pun menyangkalnya dan menyebut bahwa pohon tersebut adalah pohon kluwih. Mendengar penjelasan dari Kanjeng Sunan Kalijaga pun, Sunan Geseng sontak menyangkal dan mempertanyakan alasan dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang menganggap dan menyebut pohon tersebut sebagai pohon kluwih. Lagi-lagi dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijaga pun mengatakan kalau dirinya melihat bahwa daun dari pohon itu mirip dengan daun pohon kluwih. Hal tersebut membuat Sunan Geseng pun semakin bertambah bingung karena bagaimana mungkin daun jati yang tadinya berbentuk bulat tersebut bisa berubah menjadi daun pohon kluwih. Menyadari bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah gurunya yang sekaligus seorang waliullah, akhirnya Sunan Geseng pun kemudian mengusulkan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menamai pohon tersebut dengan nama pohon jati kluwih. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya pohon jati kluwih ini bisa tetap lestari dan memberikan manfaat bagi warga sekitar, serta bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang pohon jati kluwih Jatimulyo, Delingo, Bantul, Yogyakarta. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.